Sebelum kita mulai ceritanya, semua cerita yang kalian saksikan di sini adalah karya tulisan Mang Ripan sendiri. Jika ada kesamaan tempat ataupun tokoh dengan kenyataan, itu murni kebetulan. Dan Mang Ripan mohon maaf jika ada yang merasa terganggu, tetapi tidak ada niatan sedikit pun untuk menyinggung siapapun. Dan selamat menonton, dan semoga kalian menikmati ceritanya. Absen juga ya di kolom komentar. Dan ini dia ceritanya. Kubalas mertua dan suami yang menceraikanku demi selingkuhannya. Hari itu, matahari terik banget. Tapi Ningsih tetap semangat berjalan dari pasar ke rumah. Kantong plastik berisi beberapa bahan makanan menggantung di kedua tangannya. Belanjaannya gak banyak, cuma cukup buat masak hari itu saja. Sejak menikah dengan Arman, dia memang belajar hidup hemat. Apalagi penghasilan suaminya enggak seberapa. Tapi sebelum kakinya sempat melangkah masuk ke rumah, suara cempreng Bu Lela langsung terdengar dari teras. "Ningsih, itu masakan kok tiap hari kayak buat orang sakit. Arman tuh butuh makanan enak. Udah capek kerja, masa pulang disuguhi sayur bening terus?" Ningsih menghentikan langkah, menunduk sebentar, lalu menatap ibu mertuanya yang berdiri di depan pintu dengan daster sutra mencolok. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Bu, tapi kan saya udah belanja. Ini ada ayam buat dimasak nanti, Bu," jawab Ningsih pelan sambil mengangkat plastik belanjaannya. Alasan. Udah deh, jangan pelit sama anak saya. Ngerti nggak? Dia itu kerja buat ngasih makan kamu juga. Apa kamu gak kasihan sama dia?" Perasaan Ningsih sudah campur aduk. Rasanya ingin balas bicara, tapi dia tahu itu cuma akan memperpanjang masalah. Dengan senyum kaku, dia pun berlalu masuk ke dapur, menaruh belanjaannya. Namun di dalam hatinya, Ningsih merasa perih. Kenapa setiap hari harus begini? Bu Lela memang punya kebiasaan buruk. Suka mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Dari awal pernikahan, dia sudah sering ikut campur. Mulai dari pemilihan dekorasi rumah, menu makanan, sampai gaya berpakaian Ningsih. Bahkan dulu saat mereka baru pindah ke rumah kontrakan kecil ini, Bu Lela yang menentukan cat dinding. "Yang putih aja man, biar rumahnya kelihatan bersih. Jangan dengerin si Ningsih itu, anak kampung mana ngerti dekorasi," katanya saat itu sambil melirik tajam ke arah Ningsih. Ningsih hanya diam saja. Dia tahu apapun yang dia katakan pasti dianggap salah. Hari itu saat Arman pulang kerja, Ningsih memutuskan untuk bicara. Dia ingin mengeluarkan unek-uneknya. Tapi sebelum sempat dia mulai, Arman sudah bersuara lebih dulu. "Ning, ibu tadi cerita padaku kalau kamu tadi jawab pas dia ngomong soal makanan. Kenapa sih kamu ini gak bisa sedikit sabar sama ibu?" katanya sambil melepas dasi. Ningsih pun menoleh tajam. "Aku gak jawab apa-apa mas. Aku cuma bilang kalau aku udah belanja buat masak ayam nanti. Lagi pula, tiap hari ibu selalu ngomel soal hal-hal kecil. Aku capek mas." "Sudahlah Ning, jangan bikin ribut sama ibu. Ibu itu ngomong juga buat kebaikan kita," jawab Arman enteng sambil meraih remote TV. Kebaikan? Ningsih ingin tertawa, tapi hatinya justru semakin sakit. Sejak kapan Bu Lela peduli padanya? Selama ini yang dilakukan ibu mertuanya itu hanya menuntut dan mengeluh. Bahkan uang bulanan yang harusnya dipakai untuk kebutuhan rumah sering kali habis karena permintaan Bu Lela untuk membeli barang-barang mewah. "Mas, aku cuma mau kita punya rumah tangga yang damai, tapi ibu selalu ikut campur mas. Kita ini rumah tangga kan, harusnya kamu sama aku yang bikin keputusan." Arman tidak menjawab, matanya terpaku ke layar TV, mengabaikan Ningsih yang berdiri di depannya dengan air mata yang hampir tumpah. Tetangga-tetangga di sekitar rumah mereka juga tidak membantu. Beberapa dari mereka, seperti Bu Erna dan juga Bu Tati, sering datang hanya untuk mengorek cerita. "Ning, tadi aku dengar Bu Lela ngomel lagi ya. Sabar aja Ning, dia itu orangnya perfeksionis. Tapi itu tandanya dia sayang sama kamu," kata Bu Erna sambil menyeruput teh yang disuguhkan oleh Ningsih. Ningsih hanya tersenyum kaku. Perfeksionis atau matre? Dalam hati, dia muak mendengar alasan itu berulang kali. Kalau benar Bu Lela sayang, kenapa selalu menyakitinya dengan ucapan-ucapannya yang pedas?
Sementara itu Bu Tati menimpali. Tapi aku salut loh sama Arman. Dia anak yang patuh banget sama ibunya. Jarang loh ada laki-laki kayak gitu zaman sekarang. Kalimat itu pun membuat hati Ningsih semakin perih. Bagi Bu Tati, mungkin Arman adalah suami yang sempurna. Tapi bagi Ningsih, kepatuhan Arman pada ibunya justru merusak pernikahan mereka. Di hari berikutnya, konflik baru kembali muncul. Kali ini soal uang belanja yang diminta Bu Lela. Mas, ibu minta uang tambahan buat bayar arisan. Katanya arisan itu penting buat penjaga nama baik, kata Ningsih saat mereka sedang makan malam. Arman mengangguk santai. Ya kasih aja sih, kan gak banyak. Tapi mas, uang bulanan kita kan udah pas-pasan. Kalau semuanya dipenuhi, kita makan apa mas? Kamu itu ya jangan hitung-hitungan gitu lah Ning. Kita ini anaknya, masa gak mau bantu? Kamu itu istri macam apa? Mendengar itu, Ningsih pun merasa kepalanya berdenyut. Lagi-lagi kebutuhan mereka dikesampingkan demi memenuhi keinginan Bu Lela. Dia ingin protes, tapi pandangan Arman yang penuh peringatan membuatnya mengurungkan niatnya. Namun malam itu, emosi Ningsih memuncak. Setelah mencuci piring, dia kembali ke kamar dan langsung mengutarakan isi hatinya. Mas, sampai kapan kamu mau nurutin semua permintaan ibu mas? Kita ini juga butuh mas. Aku gak bisa terus begini, katanya dengan suara bergetar. Arman menatapnya dengan ekspresi dingin. Kamu itu istri, tugasnya nurut sama suami. Kalau aku bilang kasih ya kasih. Sudah jangan banyak protes. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam hati Ningsih. Air matanya akhirnya jatuh. Kalau gitu, aku ini istrimu atau cuma orang suruhan yang harus tunduk sama kamu dan ibumu mas? Tanpa menunggu jawaban, Ningsih pun keluar dari kamar dan menangis di dapur. Di balik dinding tipis rumahnya itu, dia bisa mendengar Bu Lela dan beberapa tetangga yang sedang mengobrol di teras. Anak kampung kayak Ningsih itu sebenarnya gak cocok sama Arman. Kasihan itu Arman, kebanyakan ngalah, kata Bu Lela. Disambut gelak tawa Bu Tati dan juga Bu Erna. Saat itu Ningsih sadar hidupnya sudah terperangkap dalam lingkaran racun. Tapi di sisi lain dia mulai berpikir sampai kapan dia akan bertahan. Singkat cerita, di hari yang berbeda. Malam itu Ningsih duduk di ujung ranjang, memandangi lantai dengan mata yang sembab. Kata-kata Arman tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Kamu tuh kebanyakan curiga. Aku tuh sedang capek kerja, malah dituduh yang gangga. Padahal dia gak asal menuduh, bukannya dia gak percaya sama Arman, tapi tanda-tanda itu terlalu jelas untuk diabaikan. Bau parfum perempuan di baju suaminya, seringnya pulang malam dengan alasan lembur, dan yang paling menyakitkan, laporan Bu Ratna soal kafe dekat terminal. Dan besok harinya, Ningsih memutuskan untuk mencoba bersikap biasa saja. Dia gak mau ribut lagi, tapi rasa curiga itu terus mengusik. Saat sarapan, dia menyodorkan nasi ke piring Arman. Mas, minggu depan aku pengen ngajak kamu ke rumah ibu bapak. Udah lama kita gak main ke sana, mas. Arman yang sibuk menggulir layar ponselnya, hanya menjawab tanpa menatap. Ya coba nanti lihat, aku lagi banyak kerjaan apa enggak. Ningsih memperhatikan ponsel suaminya yang terus dipegang. Kerjaan atau chatting sama siapa sih? Gumamnya dalam hati. Dan hari itu, saat Arman berangkat kerja, Ningsih tidak sengaja melihat notifikasi di layar ponsel suaminya yang tertinggal di meja. Nama Dina muncul di sana dengan pesan yang berbunyi, "Kamu jadi jemput aku malam ini kan? Kangen deh." Seketika tangan Ningsih pun gemetar. Dina, siapa dia? Jantungnya berdetak kencang. Dengan cepat dia pun membuka ponsel Arman, tapi terkunci dengan PIN. Astaga, apa ini beneran? Bisiknya kala itu. Ningsih pun mencoba tetap tenang. Dia gak mau gegabah, tapi hatinya semakin gelisah. Sore harinya, Bu Erna dan Bu Tati datang ke rumah. Mereka membawa gorengan sebagai alasan untuk mampir, tapi Ningsih tahu mereka bukan benar-benar peduli. Ning, tadi di pasar ya, aku ngeliat suamimu naik motor sama perempuan. Cantik loh, temennya ya? Tanya Bu Erna sambil memasang wajah penuh rasa ingin tahu. Ningsih mengangkat alis. Naik motor sama siapa, Bu? Bu Tati menambahkan,
Mungkin temen kerja kali ya. Tapi ya kok kalau sering banget sih curiga juga ya. Mata mereka memandang penuh sindiran, seolah menikmati kebingungan Ningsi. Mendengar itu, Ningsi pun memilih abai tidak menanggapi lagi dan menyuruh keduanya untuk segera pergi meninggalkan rumahnya. Dan pada malam harinya, Ningsi pun memberanikan diri menanyakan langsung soal Dina. Mas, tadi pagi aku lihat pesan di ponsel kamu. Dina itu siapa, Mas? Arman yang sedang mengganti baju mendadak menjadi kaku, tapi dia cepat-cepat memasang ekspresi marah. Kamu ngapain buka-buka ponsel aku? Itu namanya gak sopan, tahu gak? Bentaknya padaku. Ningsi mencoba tetap tenang meski dadanya terasa sesak. Aku gak buka ponsel kamu ya, Mas. Aku cuma lihat notifikasinya di meja. Aku cuma tanya, Mas, kamu dekat sama dia? Arman pun mendekat dengan mata melotot. Kamu itu ya, Ning, suka bikin masalah hal kecil. Dina itu teman kantor. Udah, jangan bikin ribut, aku capek. Setelah itu, Arman pun langsung keluar kamar meninggalkan Ningsi yang hanya bisa menangis dalam diam. Keesokan harinya, Bu Ratna, tetangga yang selama ini sering membantunya, datang lagi dengan wajah prihatin. Ning, aku tahu ini bukan urusanku, tapi kamu harus hati-hati sama Arman. Aku lihat dia kemarin di mall sama perempuan. Mereka bahkan gandengan tangan, Ning. Ningsi yang mendengar kabar itu seperti tertimpa batu besar meski dia sudah menduga. Mendengar langsung dari Bu Ratna tetap saja menyakitkan. Bu, aku harus gimana, Bu? Aku udah gak tahu lagi harus percaya sama siapa, katanya sambil terisak. Bu Ratna memegang tangan Ningsi. Sabar ya, Ning, kalau kamu butuh apa-apa, aku akan siap membantumu. Tapi kamu juga jangan diem aja. Kalau kamu terus disakitin, gak akan ada yang berubah kalau kamu hanya diem. Namun tetangga lain seperti Bu Erna dan Bu Tati justru makin sering memperkeruh suasana. Kasihan ya si Ningsi, suaminya ganteng tapi istrinya gitu-gitu aja. Pantesan Arman cari pelarian, kata Bu Tati saat bergosip di depan rumah. Mungkin Ningsi kurang perhatian kali ya, atau kurang pinter jaga suami, tambah Bu Erna sambil terkikik. Ningsi mendengar semua itu dari balik jendela dapur. Telinganya panas, tapi dia juga memilih diam. Dia tahu meladeni mereka hanya akan membuat dirinya semakin jadi bahan gosip. Beberapa hari kemudian, Ningsi memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Saat Arman bilang akan lembur, dia diam-diam menyusul ke tempat yang disebutnya kantor. Tapi sesampainya di sana, dia hanya mendapati lampu kantor yang sudah padam. Loh, Mas Armannya nggak ada, Bu. Setahu saya dia nggak ada jadwal lembur malam ini, kata satpam yang berjaga. Ningsi menggenggam tasnya erat-erat, hatinya sudah penuh amarah. Dengan perasaan campur aduk, dia pun naik ojek menuju kafe dekat terminal, tempat yang pernah disebut Bu Ratna. Dan benar saja, dari luar kafe kaca, dia melihat Arman sedang duduk bersama seorang perempuan muda. Kemungkinan itu adalah Dina. Mereka nampak sedang tertawa-tawa, tampak begitu mesra. Ningsi pun berdiri di depan pintu kafe dengan tangan gemetar. Dia ingin masuk dan melabrak mereka, tapi kakinya terasa berat. Akhirnya dia hanya memutuskan untuk segera pulang. Dan setibanya di rumah, dia menunggu Arman untuk datang. Dan begitu suaminya masuk, dia langsung mengonfrontasi. Mas, aku tadi ke kantor kamu ya. Katanya kamu gak ada lembur. Jadi sebenarnya kamu itu kemana? Arman terkejut, tapi cepat-cepat menguasai diri. Aku tadi rapat di luar kantor. Kenapa sih kamu itu selalu curiga? Kamu tadi di kafe sama Dina kan? Aku lihat sendiri, Mas. Kali ini Arman pun kehilangan kendali. Iya, aku akui. Terus kenapa? Aku capek sama kamu, Ning. Kamu cuma bisa ngeluh, bikin rumah kayak neraka. Gak heran aku butuh orang lain. Kata-kata itu menghancurkan Ningsi. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh pria yang dulu dia cintai. Malam itu, Arman pun pergi meninggalkan rumah. Sementara Ningsi hanya bisa menangis sendirian. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir. Dia harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat semuanya berubah. Dan singkat cerita,
Perceraian menjadi jalan penyelesaian masalah mereka. Akhirnya Ningsih sudah bercerai dengan Arman. Dan setelah perceraian yang pahit, Ningsih pulang ke rumah orang tuanya di desa. Rumah itu kecil dan sederhana, tapi kehangatan keluarganya membuatnya merasa diterima. Ibu dan bapaknya, meski kecewa dengan pernikahan yang berakhir buruk, selalu memberikan dukungan kepada Ningsih. "Ning, gak usah mikirin omongan orang, fokus saja sama masa depan kamu," kata bapaknya sambil menyeruput kopi di beranda. "Iya, papa benar. Kamu itu perempuan yang kuat, Dok. Jangan sampai hidup kamu habis cuma buat mikirin orang yang gak tahu diri," tambah ibunya dengan lembut. Perkataan orang tuanya itu menjadi semangat baru buat Ningsih. Dia gak mau terus-terusan meratapi nasib. Dengan uang tabungan kecil yang selama ini dia sembunyikan, dia memutuskan membuka usaha catering rumahan. Awalnya usaha itu berjalan dengan lambat. Ningsih harus berjuang keras meyakinkan pelanggannya. Dia membuat selebaran, menitipkan brosur di warung-warung, bahkan menawarkan jasa catering ke acara-acara kecil seperti arisan dan hajatan. Berkat ketekunannya, usaha catering itu perlahan mulai dikenal. Masakan Ningsih yang enak dan pelayanannya yang ramah membuat pelanggan terus berdatangan. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sudah punya beberapa karyawan dan mampu menyewa dapur yang lebih besar. Di sisi lain, kabar tentang Arman dan Dina mulai sampai ke telinga Ningsih. Suatu hari, Bu Ratna datang ke rumah orang tuanya membawa berita yang mengejutkan. "Ning, aku gak mau ikut campur urusan lama kamu, tapi kamu harus perlu tahu. Itu si Arman sama si Dina sekarang hidup susah. Katanya mereka ditipu sama temennya sendiri. Hutangnya numpuk di mana-mana," bisiknya sambil menyesap teh yang disuguhkan oleh Ningsih. Ningsih yang mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa iba, tapi di sisi lain dia juga merasa lega. Karma memang gak pernah salah alamat. "Bu, aku gak mau ikut campur. Mereka udah bukan urusan aku lagi, Bu," jawabnya dengan senyum kecil. Usaha catering Ningsih pun terus berkembang pesat. Dia bahkan berhasil menabung cukup untuk membeli sebuah rumah kecil di kota. Rumah itu sederhana, tapi bagi Ningsih itu adalah simbol kebebasannya. Sebuah awal baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Dan saat dia pindah ke rumah barunya, tetangga-tetangga Lamis seperti Bu Erna dan Bu Tati kembali muncul. Mereka yang dulu sibuk menggosipkan Ningsih, kini berubah sikap. "Wah, Ningsih, aku salut banget sama kamu. Kamu bisa bangkit, bahkan sekarang sukses. Mantan suamimu aja gak nyampe level kamu sekarang," kata Bu Erna dengan nada yang dibuat-buat. Bu Tati juga menimpali. "Iya Ning, kalau dulu aku tahu kamu sekuat ini, pasti aku dari dulu dukung kamu." Ningsih hanya tersenyum sopan. Dalam hatinya, dia sudah tidak peduli lagi dengan pujian palsu dari keduanya. Dia sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari pengakuan orang lain, tapi dari keberanian untuk memperjuangkan hidup sendiri. Dan di rumah barunya itu, Ningsih menjalani hidup yang jauh lebih tenang. Dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya dan orang-orang yang benar-benar tulus mendukungnya. Hingga pada suatu hari, saat dia sedang duduk di beranda sambil menikmati teh sore, ibunya menatapnya dengan bangga. "Dok, ibu bangga sama kamu, Dok. Kamu sudah tunjukkan kalau kamu bisa hidup lebih baik tanpa dia." Ningsih tersenyum dan menggenggam tangan ibunya. "Aku cuma pengen hidup damai, Bu. Aku gak butuh balas dendam. Yang penting sekarang aku bahagia." Dan memang itulah yang kini dirasakan oleh Ningsih. Bebas dari tekanan, bebas dari gosip, dan yang terpenting bebas menjadi dirinya sendiri. Kadang ujian hidup datang dari orang terdekat, namun saat kita berani mengambil keputusan besar dan percaya pada kemampuan sendiri, tidak ada yang mustahil untuk diraih. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih udah mendengarkan kisah kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mang Ripan pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.